Blessed people, umat Kristen baru saja merayakan Paskah, yaitu peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam drama penyaliban di Golgota tersebut, Yesus Kristus tentu saja adalah aktor utamanya. Namun saya nggak akan bahas tentang Tuhan Yesusnya, karena setiap kita tentu sudah mendengar di gereja masing-masing berita tentang Paskah ini. Yang akan saya bahas adalah mengenai para aktor dalam drama penyaliban Yesus tersebut. Mereka yang tadinya belum mengenal Yesus, mereka mungkin baru mendengar atau bahkan baru melihat, atau mungkin yang sudah pernah mendengar tentang siapa Yesus. Dan kita akan belajar dari mereka bagaimana kita memandang Tuhan Yesus dan memandang sesama jemaat, sesama tubuh Kristus dalam keseharian kita. Siapa sajakah mereka? Yuk ikuti pembahasannya. Yang keempat, para prajurit Roma atau Praetorian. Mereka diperintahkan oleh Pontius Pilatus untuk menyesah dan menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka memakaikan mahkota duri, mengenakan jubah ungu atau jubah bangsawan begitu, lalu kemudian memberikan tongkat tanda kekuasaan, kemudian mereka menyembah dan mengakui Yesus sebagai Raja orang Yahudi. Tentu saja semuanya dilakukan dalam nada penghinaan, dalam olok-olokan, karena tentu saja mereka sedang merendahkan Yesus yang akan mereka salibkan itu. Para prajurit memukul, kemudian meludahi, pokoknya semua yang buruk mereka hinakan kepada Yesus Kristus. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan sampai kita sebagai orang Kristen yang katanya rajin beribadah, rajin melayani, kita kalau menyembah Tuhan, kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengakui Yesus adalah Raja, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari di luar gereja, di luar ibadah, kita kemudian menghina orang, mengolok-olok, membuli, rasis, dan kita juga mungkin menggunakan kekerasan secara fisik ataupun verbal kepada sesama kita. Kita tidak sedang menyanjung Yesus sebagai Raja, kita sedang menghina Dia. Dan ketika kita juga dalam bekerja, kita korupsi, ya, sebagai orang Kristen, ada menteri Kristen yang korupsi, ada pendeta gereja besar yang terlibat dalam korupsi sapi, dalam korupsi sebuah proyek properti yang sangat besar. Itu semua bukan memuliakan Tuhan, bukan. Itu dilakukan untuk menghina, meludahi wajah Yesus yang mereka saksikan. Mereka mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan, tetapi dalam pekerjaan mereka nggak jujur, mereka curang, mereka jahat, korup, dan bahkan melakukan tindakan kekerasan. Sebagai orang Kristen, kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita memperlakukan Sang Raja. Yang kelima, Simon dari Kirene. Simon sebetulnya ke Yerusalem untuk beribadah Paskah. Namun secara kebetulan dia berpapasan dengan rombongan Yesus yang sedang memikul salib dikawal oleh pasukan Roma. Dan sebagai manusia, Yesus tidak sanggup lagi memikul salib karena sepanjang malam ia diinterogasi, ia disiksa, dianiaya, dipukuli, lalu kemudian dicambuk yang menghabiskan banyak darah. Sehingga prajurit Roma kemudian memaksa Simon untuk memikulkan salib Yesus. Dan Simon tidak bisa menolak karena prajurit Roma sangat berkuasa. Dan meskipun terpaksa, Simon kemudian memikul salib Yesus yang berat itu sampai di bukit Golgota. Dan Simon akhirnya dituliskan oleh Injil Markus sebagai bapaknya Alexander dan Rufus. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Simon kemudian menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus, dan dia dikenal oleh jemaat mula-mula, tentu setelah peristiwa pikul salib itu. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah mungkin saudara adalah orang yang secara kebetulan berjumpa dengan sebuah komunitas di dalam gereja atau dalam persekutuan doa yang kemudian terbeban untuk melayani kaum marginal, terbeban untuk melayani para narapidana di penjara-penjara, orang-orang sakit di rumah-rumah sakit, atau siapapun yang kemudian saudara diundang untuk mengambil bagian, menjadi tim doa atau menjadi pelayan diakonia, menjadi pelayan untuk berbagai hal yang bersangkutan
dengan hal-hal yang sesungguhnya saudara sebetulnya nggak suka. Saudara hanya ingin datang ke gereja sebagai jemaat yang beribadah saja. Tetapi tidak pernah ada kata kebetulan ketika saudara berjumpa dengan tubuh Kristus yang seperti ini. Sesungguhnya itu adalah sebuah panggilan kehormatan dari Tuhan. Sebagaimana Simon dari Kirene yang tidak pernah menyangka akan berjumpa dengan Yesus dan pikul salib, namun kemudian dia diubahkan. Saudara akan mengalami pembaruan dan akan mengerti arti pelayanan sesungguhnya ketika kepada saudara dibebankan juga salib Kristus yang mungkin tidak ringan dan tidak seenak kalau saudara bekerja dan cuan secara materi. Namun percayalah bahwa sebagai murid Kristus memang kita harus memikul salib. Karena kata Yesus demikian. Yang keenam, kepala pasukan Roma. Ketika Yesus akan menghembuskan nafas terakhirnya, pada saat itu langit menjadi gelap gulita selama 3 jam. Kemudian Yesus berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Kemudian ia berseru dengan suara nyaring. Lalu matilah Yesus dengan ia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Ini disaksikan oleh kepala pasukan Roma dan anak buahnya di situ. Tetapi hanya dituliskan secara khusus kepada kepala pasukan Roma. Dan ketika dia menyaksikan matinya Yesus, dikatakan Injil Markus, maka kemudian keluarlah sebuah statement, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ini bukan statement biasa, saudaraku. Ini statement seperti Petrus ketika ditanya oleh Yesus dalam Matius pasal 16 ayat 17, yang ketika Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Pada saat Yesus bertanya, menurutmu aku ini siapa? Jadi pengakuan iman yang luar biasa dari seorang yang tadinya tidak percaya. Bahkan dia adalah yang memimpin penyaliban itu. Tetapi justru disitulah kemudian ia mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah sungguh anak Allah. Ini adalah pernyataan iman bahkan lebih baik dari Petrus yang sudah menjadi murid Yesus dulu waktu dia mengakui itu. Dan kepala pasukan ini sebagaimana Yesus berkata kepada Petrus, bukan kamu, tetapi Bapa di sorgalah yang menyatakan ketika pengakuan itu terjadi. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bagaimana kita bersikap sebagai orang beriman. Kita bukan hanya pakai kalung salib hanya karena kita lahir dari keluarga Kristen, tetapi pengakuan itu adalah berdasarkan pengalaman pribadi kita. Ketika kita memandang kepada salib Kristus, kita memahami arti salib. Kita memahami akan besarnya kasih Allah akan manusia yang berdosa. Kita yang berdosa, sebagaimana langit yang ditutupi oleh kegelapan selama 3 jam itu, demikianlah sesungguhnya kehidupan kita ketika kita menyadarinya. Maka sebagaimana kepala pasukan mendengarkan teriakan Yesus, seruan Yesus bukanlah seruan biasa, seruan orang putus asa dan menyerah karena akan mati. Tetapi seruan Yesus sesungguhnya adalah seruan kemenangan, kemenangan atas dosa. Demikianlah kiranya kita juga memandang diri kita yang tadinya tidak berpengharapan. Kita orang Kristen bukan sekedar agama Kristen, tetapi karena kita hidup dalam pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan di masa-masa kelam kita. Apakah kita mengalami hal-hal yang mencekam akhir-akhir ini? Ini saatnya kita memandang kepada salib Yesus, supaya kita dapat melihat betapa besarnya kasih Allah kepada kita yang telah diselamatkan ini. Pengakuan kepala pasukan, pengakuan yang belum pernah dialami sebelumnya oleh dirinya. Bukankah kita harusnya lebih dari itu? Karena kita sudah mengakui dia lebih dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari hidup di dalam kebenarannya, pandang salibnya, dan kita akan mengaku dengan tulus hati meskipun saat ini ada dalam penderitaan, tapi karena kita selalu melihat kepada Yesus yang tersalib itu, maka sukacita damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menguasai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan Selamat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, people.